Ada banyak hal yang muncul di kepala orang ketika mendengar kata self-harm. Pikirannya langsung ke luka fisik, tanda-tanda yang bisa dilihat mata. Tapi nyatanya, nggak semua bentuk menyakiti diri terlihat jelas. Ada yang muncul lewat kebiasaan sehari-hari yang tampak biasa saja. Tapi begitu kita perhatikan lebih dalam, ternyata semua itu meninggalkan bekas bukan di kulit, tapi di dalam diri. Kadang bahkan kita melakukannya tanpa sadar, bukan karena ingin menyakiti diri, tapi karena nggak tahu harus menyalurkan rasa sakit itu kemana. Topik ini mungkin berat untuk sebagian orang. Jadi, tetap jaga diri selama menonton, ambil jeda kalau butuh, dan kembali lagi kalau sudah siap. Dan terima kasih buat komentar yang menginspirasi video ini. Suara kamu punya arti besar. Mari kita mulai pelan-pelan. Ada momen ketika emosi membludak, dan tubuh mencari cara instan untuk meredam semuanya. Salah satunya lewat makan. Ada hari-hari tertentu ketika emosi yang mengaduk perut nggak tersalurkan. Lalu tangan otomatis mengambil makanan apapun yang ada di dekat kita. Rasanya sioliola makanan bisa menenangkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan karena perut lapar, melainkan karena hati sedang mencari tempat untuk bersandar. Dalam beberapa menit, semuanya terasa tenang. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. Kita tahu itu. Setelahnya muncul rasa penuh, sesak, bahkan menyesal. Tubuh sudah bilang cukup, tapi hati masih gelisah. Dan hal yang sama bisa terjadi dengan cara sebaliknya, nggak makan sama sekali. Saat pikiran dipenuhi kekhawatiran atau tekanan, tubuh seperti kehilangan sinyal rasa lapar. Waktu berjalan, mata lelah, kepala pening, tapi mulut belum menyentuh apapun. Seolah tubuh diajak menahan semuanya sendirian. Terus berusaha kuat. Padahal, tubuh juga butuh energi buat bertahan. Ketika tubuh mulai melemah, suasana hati ikut turun. Emosi makin gak stabil. Padahal terkadang langkah kecil seperti minum smoothie, makan buah, atau sekadar camilan sederhana sudah cukup untuk mengingatkan tubuh bahwa ia berharga dan perlu dijaga. Ada juga perang yang berjalan diam-diam di dalam kepala. Perang melawan pikiran sendiri. Suara-suara pelan yang mengatakan kita nggak cukup baik, nggak akan mampu, nggak akan berubah. Suara itu muncul ketika gagal memenuhi target, saat seseorang terlihat lebih sukses, atau ketika hidup tidak berjalan seperti rencana. Tanpa disadari, kita memberi ruang untuk suara itu berkembang. Menerima kata-kata negatif sebagai kebenaran. Semakin sering mengulangnya, semakin dalam ia menancap. Padahal, pikiran semacam itu bukan fakta. Itu hanya gema dari rasa takut yang sedang membesar. Satu hal yang kadang luput disadari, ketika kita menghentikan suara negatif itu, sebenarnya kita sedang melindungi diri. Setiap kali kamu mencoba bangkit, meski suara itu masih berdengung, itu sudah termasuk keberanian. Nggak harus langsung sempurna, cukup ingat bahwa kamu sudah melewati banyak hal sebelumnya, dan bisa melalui yang ini juga. Ada pula orang yang menenggelamkan diri dalam pekerjaan, terus bergerak, terus sibuk, supaya tidak perlu merasakan kekosongan di dalam diri. Setiap menit terasa harus produktif, seolah kalau berhenti sebentar saja, semua emosi akan menyerbu sekaligus. Pekerjaan berubah menjadi pelarian, bukan lagi aktivitas. Tidur jadi cuma sekadar menutup mata sebentar, tubuh menagih istirahat, tapi pikiran memaksa terus berjalan. Sampai akhirnya, tubuh memberi peringatan lewat rasa lelah yang tak hilang-hilang, emosi yang meledak, atau pikiran yang semakin sulit fokus. Kelelahan itu bukan tanda lemah, itu tanda tubuh sudah bekerja melebihi batas yang seharusnya. Pelan-pelan, belajar untuk berhenti, bukan berarti menyerah, justru itu bukti bahwa kamu memprioritaskan diri sendiri. Tidur yang cukup, waktu kosong. Bahkan momen rebahan tanpa rasa bersalah, semua itu bukan hadiah, tetapi kebutuhan yang pantas kamu miliki. Ada juga rasa sakit yang dicari melalui hubungan fisik yang tidak aman atau tidak sehat. Menggunakan seks bukan untuk kedekatan, tapi untuk mengisi kehampaan. Berusaha merasa diinginkan, meski setelahnya muncul rasa kosong yang lebih besar. Situasi seperti itu sering disalahpahami. Banyak orang melakukannya bukan karena mencari kesenangan semata, melainkan untuk melupakan rasa sepi, meredam luka, atau menghukum diri sendiri dengan cara halus. Tapi di balik itu, tubuh kita sebenarnya sedang meminta perlindungan, bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Menjaga tubuh berarti juga menjaga hati yang sedang rapuh. Lalu ada pelarian yang sering terlihat ringan di awal, minuman, obat-obatan, hal-hal yang bisa membuat pikiran terasa ringan untuk sementara, sekali dua kali, terasa tidak berbahaya. Lama-lama,
Pelarian itu menjadi satu-satunya cara untuk bertahan. Segalanya terasa lebih mudah saat sedang teler. Tapi begitu efeknya mereda, masalahnya tetap ada. Bahkan lebih berat dari sebelumnya. Tubuh melemah. Pikiran kacau. Hubungan dengan orang terdekat ikut rusak. Kebiasaan itu bukan hanya melemahkan tubuh tapi juga membuat kita kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit. Yang sebenarnya dibutuhkan bukan pelarian, tapi ruang aman untuk merasakan dan memproses semua yang terjadi. Entah lewat bantuan profesional, cerita ke teman, atau cara lain yang lebih menyehatkan. Kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Jika kamu sudah bertahan sampai di sini, itu menunjukkan sesuatu. Kamu peduli pada dirimu. Kamu mau memahami dirimu. Dan itu langkah yang sangat penting. Ketika kamu mulai menyadari pola-pola yang menyakiti diri, kamu juga sedang memberi kesempatan pada dirimu untuk tumbuh. Kamu bukan gagal. Kamu bukan rusak. Kamu sedang mencari jalan terbaik untuk keluar dari situasi yang sulit. Setiap hari, ada kesempatan untuk mencoba hal kecil yang lebih lembut pada diri sendiri. Setiap kali kamu memilih makan meski sulit, berhenti sejenak dari kesibukan, menahan diri dari pelarian yang merusak, atau sekadar berkata pada diri sendiri, "Aku sedang belajar." Itu sudah cukup. Perubahan tidak selalu terlihat besar. Kadang ia muncul sebagai langkah kecil yang bahkan tidak disadari. Jadi, apa langkah kecil yang sudah kamu lakukan hari ini untuk menjaga dirimu? Ceritakan di kolom komentar. Kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Dan jika kamu ingin mendalami topik lain, kamu bisa lanjut ke video berikutnya.